Ada satu hal yang paling menonjol ya di smartphone terbaru Vivo V23 ini, yaitu kamera depannya, yang dari resolusi sensor dan fitur-fiturnya ini sangat menjanjikan. Nah, kita bakal tes dan bahas ini, tetapi seperti biasa kita awali dulu dari desainnya. Gue Febian dari Kepoin Tekno, dan kalau kita lihat dari dimensinya, ini smartphone yang compact ya. Jadi beratnya ini 172 gram dengan tebal 7,36 mm aja. Desainnya stylish, ini varian yang Moonlight Shadow, dan di sini cover belakangnya pakai AG satin glass dengan mirror finishing. Jadi kayak kaca dan bisa kita pakai buat ngaca ya memang. Ada satu varian lagi yang sebenarnya lebih colorful, yaitu Sunshine Coast, tapi yang Moonlight Shadow ini memang kesannya elegan banget. Dan untuk modul kameranya dia pakai desain dual tone step khasnya Vivo, dan untuk framenya sendiri dia pakai flat frame design yang lebih boxy ya, dan overall di genggaman tangan ini masih sangat nyaman guys, dan nggak ada komplain ya untuk desainnya ini. Nah, kalau kita ke depan, ini ada layar yang cukup luas ya, ukurannya 6,44 inch AMOLED display dengan resolusi Full HD+. Secara tampilan ini udah bagus, dan dari sisi detail juga warna dia udah vibran, dan layar ini udah dilengkapi dengan screen Touch ID. Jadi kita bisa scan sidik jari ya di layar untuk login dengan kecepatan yang cukup responsif. Nah, kalau untuk performanya ini ada beberapa update yang menarik guys. Jadi di sini dia udah pakai chipset MediaTek Helio G96 octa-core ya dengan GPU Mali G57. Kemudian dia pakai 8 GB plus 4 GB extended RAM. Jadi bisa dibilang ada 12 GB space memory yang bisa digunakan di smartphone ini. Dengan 4 GB extended RAM-nya ini diambilkan dari ROM ya untuk ngeboost performanya. Nah, performanya sendiri udah di atas ekspektasi ya. Jadi buat harian lancar banget, buka aplikasi, pindah antar aplikasi, buat scroll ini sangat mulus guys di smartphone ini. Kalau buat gaming ternyata udah oke juga, karena waktu gue coba buat main PUBG itu bisa lancar di setting maksimal yang bisa dia handle, yaitu di setting grafis HD, frame rate high, stylenya realistik dan anti-aliasing 2 kali ya. Dan di setting ini experience mainnya udah enak dengan tampilan grafis yang juga udah bagus guys. Kalau untuk Call of Duty Mobile, maksimal kita bisa main di setting grafis medium, frame rate-nya high dengan style realistik, dan di sini gameplaynya juga mulus banget ya. Nggak terlihat ada lag yang muncul di sepanjang permainan. Jadi kalau kalian suka main CODM, smartphone ini udah ngedukung banget. Kalau untuk main Mobile Legends, maksimal kita bisa main di setting grafis high dengan HFR mode on, dan ini juga lancar buat main Mobile Legends di smartphone ini guys. Untuk optimasi gaming, di sini ada beberapa fitur ya yang menurut gua sangat useful untuk ningkatin experience gamingnya. Pertama ada game sidebar. Nah, di sini kita bisa swipe ya, kalau lagi main game kita swipe aja dan bakal langsung muncul detail load CPU, kemudian GPU-nya juga. Terus bisa ubah mode performanya juga sampai ke performance mode. Nah, ini gua coba cukup ngaruh ya ke performa waktu buat main game berat kayak PUBG misalnya, jadi lebih lancar kalau kita aktifkan performance mode ini, karena memang resource bakal dimaksimalkan ya, dialokasikan untuk gaming. Terus ada esports mode juga untuk minimalisir gangguan waktu kita main game, misalnya notif dan lain-lain ini bakal di silent, dan ada voice changer juga untuk merubah suara, dan beberapa tool useful lain di smartphone ini. Jadi overall untuk performa ini udah oke banget ya buat harian ataupun buat main game. Dan untuk baterainya dia berkapasitas 4050 mAh guys dengan 44 watt flash charge. Ini udah cukup ya buat dipakai seharian untuk penggunaan normal, dan proses chargingnya ini cepet banget guys. Jadi dari yang gua coba, di charge setengah jam ini udah bisa keisi sampai sekitar 69%. Jadi misalnya kehabisan baterai dan nggak punya banyak waktu ya buat charging, ini baterainya tetap bisa cepat keisi. Oh ya, smartphone ini juga udah dilengkapi NFC multifunction ya, yang bedanya dibanding dengan fitur NFC biasa, selain bisa buat cek atau top up saldo e-money, dia juga bisa kita pakai buat scan dan simpan access card. Misalkan apartemen atau kantor kalian udah pakai NFC access card, jadinya kita bisa pakai smartphone ini ya untuk ngebuka NFC access atau sekedar buat backup lah. Seandainya akses cardnya hilang atau ketinggalan, kita bisa pakai Vivo V23 ini untuk ngebuka. Dan untuk platform ini juga baru ya, karena smartphone ini udah hadir dengan Fantouch OS 12 yang berbasis Android 11. Nah, di sini tampilannya baru, lebih simple dan flat menurut gua. Terus ada widget baru juga ya, yang interaktif nih, dari widget cuaca yang datanya bisa langsung kita akses. Kemudian ada juga clean and speed ya untuk optimasi, dan yang paling menarik sih menurut gua di sini ada Nano Music Player. Menariknya karena dia ini music player widget yang bisa connect ya ke beragam layanan musik, termasuk juga Spotify, Joox Music, atau juga musik yang disimpan offline guys di smartphone. Jadi satu widget ini bisa connect ke semua koleksi musik yang kita punya. Terus di app drawer sekarang ada tab ya untuk akses widget juga, dan global search-nya ini sekarang juga bisa nampilin lebih banyak hasil pencarian, termasuk juga settings. Terus overall performance menurut gua juga di Fantouch OS 12 ini lebih ringan dan juga lebih smooth ya dibanding dengan versi sebelumnya guys. Nah, sekarang waktunya kita bahas yang paling menonjol dari smartphone ini, yaitu kamera depannya. Karena nggak banyak smartphone
smartphone yang fokus ngasih banyak fitur ya di kamera depannya. Rata-rata lebih fokus ke kamera belakangnya, apalagi untuk di kelas mid-range. Tapi di Vivo V23e ini, Vivo menanamkan 50 megapiksel EF Night Portrait kamera di kamera depan. Jadi resolusi sensornya ini 50 megapiksel guys untuk kamera depan ya. Plus udah ada fitur eye autofocusnya juga yang bisa detect fokus langsung tracking ke mata, bisa diatur trackingnya ke mata kiri, kanan atau otomatis. Dan ini fitur-fitur yang nggak banyak dimiliki ya oleh kamera depan di smartphone lainnya guys. Dan berikut gue tampilin ya beberapa hasil jepretan fotonya. Tajam banget dengan detail dan warna yang vibran karena resolusi sensornya ini memang besar dan ada eye autofocusnya juga. Terus untuk fitur lain di kamera selfie-nya ini ada multi style portrait ya dengan banyak efek yang bisa kita pilih. Level bokehnya juga bisa kita atur di kamera depan dan ada fitur AI Beauty juga. Ada dual view video juga ya untuk rekam kamera depan dan belakang sekaligus atau juga kamera belakang dan belakang sekaligus guys. Nah, dual videonya ini udah diupdate juga sekarang, dimana sekarang selain bisa ubah posisi dan juga stylenya mau overlay atau set by set, itu bisa atur juga ya besarnya masing-masing window kameranya ini. Jadi jauh lebih fleksibel dibanding sebelumnya. Terus ada fitur double exposure ya untuk bikin efek unik transparent kayak gini, dan ada fitur AI Extreme Light juga kalau untuk foto di malam hari. Dan berikut ini gua tampilin beberapa hasil foto selfie malamnya, jadi kalian bisa lihat hasilnya kayak gimana. Nah, kalau untuk video, hasil rekaman video selfie-nya udah stabil ya, karena ada fitur steady face selfie video yang sebenarnya merupakan ace, tetapi sedikit beda dengan ace konvensional karena di steady face selfie video ini wajah kita yang dijadikan center dari frame-nya. Jadi hasilnya bisa lebih stabil kayak gini ya untuk rekam video selfie. Dan semua fitur ini bikin kamera depan dari Vivo V23e lebih kaya fitur ya dibandingkan dengan banyak kamera selfie smartphone lain di kelas harga yang sama. Dan kalau untuk kamera belakang ini ada 3 kamera ya, kombinasi dari 64 megapiksel night kamera, 8 megapiksel super wide angle kamera, dan 2 megapiksel super makro kamera. Dan berikut ini gua tampilin hasil jepretan 64 megapiksel night kameranya. Hasilnya udah detail ya dan kaya warna juga. Begitu juga dengan hasil foto 8 megapiksel super wide angle kameranya. Ini udah bisa ngimbangin lah untuk kamera utamanya dengan field of view yang lebih luas guys, sampai di 120 derajat. Dan berikut ini hasil foto 2 megapiksel super makro kameranya yang meskipun sensornya 2 megapiksel tetapi hasilnya udah cukup bagus ya, dan juga detail untuk ngambil foto objek dalam jarak dekat. Nah, meskipun nggak ada depth kameranya, tetapi di kamera belakang ini kita tetap bisa ambil foto portrait ya dengan hasil yang bagus juga. Bahkan kalau malam nih, ada fitur bokeh flare portrait yang bikin efek bokehnya tuh lebih bagus karena lebih nge-flare kayak di kamera profesional. Dan efek bokehnya ini bisa kita pilih sendiri ya. Dan berikut gua tampilkan hasil foto malam hari dari kamera belakang Vivo V23e. Kalian bisa tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Jadi itu guys, semua hal yang bisa gua share ya tentang Vivo V23e ini. Kalau bisa gua simpulin, ini smartphone Vivo yang punya desain compact dengan kamera depan di atas rata-rata ya, baik dari resolusi sensornya atau juga fitur-fiturnya. Baterainya udah awet dengan proses charging yang cepat, dan secara performa dia udah bisa memenuhi kebutuhan harian ataupun gaming. Dan untuk harga terupdate serta link pembelian kalian bisa cek aja di deskripsi video ini. Kalau ada info promo yang bikin lebih hemat, gue juga bakal tulis ya di sana. Dan gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.